Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ilmu Gederastini Gunadana, siswi dari SMP Negeri 2 Grogat. Pada video kali ini, saya akan membahas resensi buku yang telah saya buat, yaitu Sisi Lain Soekarno dalam buku Menyingkap Tabir Bung Karno. Buku ini dikarang oleh Anjar Eni dan diterbitkan oleh CV Aneka Ilmu dengan cetakan pertama pada tahun 1978 dan halaman yang berjumlah 129. Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia yang sangat dihormati dan dicintai rakyatnya. Buku Menyingkap Tabir Bung Karno ditulis oleh jurnalis dan budayawan Anjar Eni mengajak kita sebagai pembaca untuk melihat sisi lain dari Soekarno atau yang akrab dipanggil Bung Karno, yang jarang disentuh oleh narasi sejarah resmi pemerintah. Sejarah konvensional yang diajarkan di sekolah seringkali hanya menampilkan sisi formal kedinasan beliau saja. Banyak sosok yang menjadi saksi perjalanan hidup Bung Karno sejak kecil hingga menjadi presiden. Dengan adanya testimoni dari para saksi tersebut, penulis menjadi lebih mudah mendapatkan informasi dan menulis buku tersebut dengan diksi yang cukup mudah dipahami oleh masyarakat awam. Ringkasan saya pada buku ini, penulis membawa pembaca menelusuri perjalanan hidup Bung Karno dari masa kecilnya yang memprihatinkan di Jawa Timur hingga menjadi Bapak Proklamator Indonesia bersama Dr. Andes Muhammad Hatta. Buku ini membahas pula beberapa spekulasi dari masyarakat soal Bung Karno. Dari Bung Karno anak siapa, kekuatan magis yang Bung Karno miliki, hingga ajimat dan pusaka yang dimilikinya. Selain Bung Karno yang terikat dengan dunia spiritual, intuisi batin, dan kebudayaan Jawa yang kental, Bung Karno juga dikenal memiliki cinta yang mendalam terhadap seni, keindahan, dan wanita. Tak lupa, penulis juga menambahkan perjuangan Bung Karno demi memerdekakan Indonesia dari penjajah. Berkali-kali masuk penjara hingga diasingkan, menahan sakit yang dideritanya di hadapan rakyat-rakyatnya, hingga wafatnya Bung Karno. Cerita di mana Bung Karno ngebon karena tidak dapat bayar taksi, cara makan yang cepat akibat di penjara suka miskin, ia harus menghabiskan makanannya dalam waktu 6 menit. Kesukaannya pada lagu keroncong, kepandaiannya dalam memilih diksi yang indah, dan tak lupa kecintaannya kepada istri-istri kesayangannya. Analisis saya terhadap buku Menyingkap Tabir Bung Karno adalah buku Menyingkap Tabir Bung Karno membawa tema sisi manusiawi, kehidupan personal, dan sisi spiritual Bung Karno yang jarang terungkap dalam sejarah resmi. Melalui sudut pandang unik ini, kita bisa melihat watak asli sang tokoh secara lebih intim. Bung Karno dalam buku ini memiliki sifat keteguhan di tengah penderitaan, jiwa patriot, nasionalis, dan sosialis. Gaya bahasa pada buku cukup mudah dimengerti bagi pembaca karena tidak menggunakan istilah politik yang terlalu rumit. Alur pada setiap bab maju mundur. Namun, penulis menulis alur dengan detail dan membuat pembaca lebih mudah membayangkan kejadian dalam alur secara visual. Berikut adalah evaluasi yang bisa saya berikan. Untuk kelebihan, sampul buku tampak menarik karena muncul wajah Bung Karno pada robekan kertas yang memberikan kesan 3 dimensi, serta judul pada sampul yang tercetak tebal mudah dibaca. Cetakan buku rapi, subjudul menggunakan huruf cetak tebal hingga jelas dibaca. Penggunaan ilustrasi pada buku memudahkan pembaca membayangkan kejadian yang terjadi pada buku. Daftar isi pada buku tersusun rapi, memudahkan pembaca mencari halaman subjudul yang ingin dibaca. Pada sampul buku belakang terdapat moto Bung Karno yang tertulis di dalam robekan kertas, yaitu jas merah. Warna kertas yang digunakan adalah HVS putih, membuat tulisan lebih jelas terlihat. Ukuran buku tidak begitu besar, sehingga bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Menurut saya sebagai pembaca, buku ini menggambarkan dengan jelas sisi Bung Karno yang tidak muncul pada sejarah resmi. Gaya bahasa yang cukup mudah dimengerti dan tema buku yang menarik untuk anak SMP seperti saya. Tulisan pada buku mudah dimengerti karena menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD. Buku ini menambah wawasan tentang perjalanan hidup Bung Karno kepada pembaca sebagai anak bangsa yang perlu tahu bagaimana perjuangan Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Buku ini tidak terlalu tebal, sehingga tidak perlu membutuhkan waktu membaca yang lama. Meski banyak kelebihan, buku ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya, ukuran tulisan yang digunakan terlalu kecil, sehingga membuat saya sebagai pembaca menjadi pusing dan bingung saat membaca. Warna coklat pada sampul buku cenderung gelap dan kurang cerah, sehingga membuat sampul buku kurang mencorok
kurang mencolok saat diletakkan di rak perpustakaan dan kurang menarik perhatian siswa. Ilustrasi kurang banyak untuk membuat pembaca membayangkan kejadian yang terjadi dalam buku. Menurut saya sebagai pembaca, buku ini menggunakan alur campuran yang terkadang membuat bingung dan beberapa kejadian yang tidak dijelaskan kapan terjadinya dengan waktu yang spesifik. Ada beberapa kisah yang bersandar pada mitos, desas-desus atau folklore masyarakat Jawa yang sehingga hal ini bisa mengambilkan fakta sejarah bagi pembacanya. Refleksi yang saya dapat yaitu melalui kisah Bung Karno. Dari masa kecil hingga wafatnya, Bung Karno adalah orang yang pantang menyerah meski masa tersulit sekalipun. Bung Karno juga berteguh pada prinsip yang ia pegang. Setelah membaca buku ini membuat saya sadar bahwa orang yang berpengaruh pada negara sekalipun tetap manusia. Kita jangan menyerah di situasi yang sulit, tetap berpegang teguh pada prinsip, dan tak lupa bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebanyak apapun masalah yang menghampiri, kita harus menghadapi dan menjalankan hidup. Bung Karno tidak lepas dari spiritual, hobi, dan kesederhanaannya. Namun ia tetaplah pemimpin yang mendedikasikan dirinya untuk memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Kesimpulan dari resensi yang telah saya buat adalah, buku ini bagus dan layak untuk dibaca, serta mampu menambah wawasan bagi pembaca karena menyajikan sisi lain dari Bung Karno yang tidak ditulis dalam sejarah resmi. Melalui buku Menyingkap Tabir Bung Karno, kita bisa mengambil banyak pelajaran hidup berharga untuk tetap berjuang dengan keteguhan di tengah penderitaan. Kita juga diajarkan untuk selalu mempertahankan prinsip dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bung Karno merupakan sosok yang tangguh dan patut dijadikan contoh oleh generasi muda masa kini. Perjuangannya yang luar biasa untuk memerdekakan Indonesia jangan sampai dilupakan begitu saja. Ingat selalu semboyan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekian resensi buku yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya sampai habis, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.